Halo sahabat Cam, selamat datang di Bercanda bersama Ciptadana spesial Ramadan. Nah, kebetulan kali ini kita ada kedatangan teman kita namanya Mas Jason. Kita pengen tanya-tanya nih yang lebih tahu ya dari kita ya, investasi ya. Iya. Kita tuh masih kosong. Iya, kita kosong. masih kosong banget soal reksadana itu apa. Jadi Iya. bisa tolong jelaskan Mas Jason. Oke, jadi reksadana itu gini, One Lex. Ya. Jadi kalau reksadana itu adalah paket investasi. Paket investasi di dalamnya tuh bisa berupa aset, berupa obligasi, berupa aset-aset pasar uang, bisa berupa saham, bisa berupa aset yang lain. Nah, aset-aset ini dikelola oleh ahli keuangan yang disebut manajer investasi. Oke, jadi yang ngatur tuh manajer investasi. Nah, itu gampangnya. Gampangnya lagi adalah kalau mau analogi, itu kayak kalian beli paket entah di Hoka-Hoka Bento atau mungkin di restoran mana nih paket tersebut. Nah, itu kan biasanya di paket itu ada apa nih, nasi, ayam, ada mayones, ada ini. Nah, reksadana tuh juga gitu. Jadi di dalamnya tuh ada beberapa aset, gitu gambarannya. Oh, oke. Nah, tadi kan Mas bilang nih, Ya. kalau manajer investasi yang ngelola reksadana itu kan. Ya. Nah, berarti ada yang namanya reksadana saham juga kan? Iya, benar-benar. Isinya kan ada, berarti banyak tuh sahamnya tuh. Iya. Berarti manajer investasinya pusing dong ngelola sebanyak itu. Ya. Oke, ini pertanyaan memang cukup membuat gue mikir ya. Nah, sebenarnya kalau reksadana saham ini kan memang dalam pemilihannya, ya saham-saham di dalamnya tersebut, manajer investasi itu harus ngecek dulu nih. Biasanya reksadana saham itu punya karakteristik masing-masing. Gitu. Misalkan reksadana Cipta Saham Unggulan. Reksadana Cipta Saham Unggulan ini karakteristiknya adalah saham-saham yang dipilih adalah saham-saham value. Ya, saham-saham value berarti ya udah tinggal dilihat. Kalau saham-saham value kan adalah saham-saham secara valuasi rendah. Ya, artinya bahwa ya murah gitu. Belinya karena murah, bukan karena apa. Karena kan ada banyak karakteristik. Ada yang karena dia terkenal, atau yang market cap-nya besar kayak yang blue chip kayak saham-saham perbankan. Ada juga yang saham-saham growth. Ya, nah ini saham-saham yang dengan harganya lebih murah. Nah, karakteristik itu udah ketahuan, baru si manajer investasi itu milih nih. Oh, ini pilih di sini, di situ, di sini. Nah, nanti bisa diskusi juga misalkan sama direktur investasinya. Jadi nggak kerja sendiri. Kalau ada timnya, kalau nggak gitu ya kan pusing ya kan, butuh kopi banyak. Jangan sampai malah ke nanti obat pusing gitu kan. Jangan. Tetap begitu ya. Jadi pemilihannya pun nggak sembarangan gitu. Ya. Oke. Oke, Mas, lu bilang tadi kan ada saham value ya, saham-saham yang murah ya. Betul. Contohnya kayak saham Indomie itu masuknya saham value juga ya? Indomie itu sebenarnya di Indofood nggak dia. Itu saham-saham sebenarnya masuknya big cap sih dia. Oh, big cap beda ya. Jadi gua kedenger nih Mas statement di luar sana. Itu CBP ya masuknya ya. CBP. Gue denger statement di luar sana tuh ada yang bilang gini ke gue, lu jangan beli produknya tapi lu beli sahamnya gitu. Jadi gue ke warung pengen beli Indomie tuh, akhirnya gue nggak jadi. Gue beli sahamnya aja deh. Gue beli saham tuh, gue lapar kan. Duh, gak ada Indomie lagi nih. Terus gue mau rebus itu saham nggak bisa, Mas. Gimana dong? Ya jangan begitu juga ya gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat mungkin di online, denger temen ya kan sesat gitu ya kan. Udah, gue nggak usah makan demi investasi. Nah ini jangan dicontoh ya. Oke, jadi kalau perkara masalah seperti ini adalah lebih ngomongin investasi sama kebutuhan, keinginan ya, money management lah ya. Kalau hal seperti ini ya tetap Awan juga harus bagi antara yang penting boleh investasi, tapi tetap juga ada buat budget kebutuhan, keinginan, itu tetap harus ada. Jadi bukan berarti Awan misalkan mau investasi terus habis itu Awan nggak makan gitu ya. Itu kan ambil contoh salah satu Indomie kan. Ya jangan sampai kayak gitu juga. Soalnya, gitu. Mau direbus juga nggak bisa. Iya makanya. Ya kalau lu udah ada istri kan makin repot juga. Nanti istri lu nggak bisa nggak makan kan, itu nggak bener juga. Tetap harus lu bagi money managementnya
dari misalkan kita punya metode namanya sisih. Ya, jadi setiap dari pendapatan kita sisihin misalkan 20% atau 30%, sisanya itu buat kebutuhan dan keinginan. Jadi Awan ini masih bisa makan-makan yang lain termasuk makan-makan Indomie. Nggak puasa yang terus-terusan nggak makan gitu, itu nggak bener juga. Tapi gue pakai metode sisih itu juga mas. Tapi sisihnya 90% buat investasi. Nah ini lagi-lagi ancur lagi Tuhan. Aduh. Oke. Jadi kalau nggak gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mungkin gue nggak tahu kebutuhan Alex kan mungkin beda dengan gue ya gitu. Tapi kalau gue nggak akan se-ekstrim itu juga. Indomie tiap hari. Ya jangan. Nanti itu mendekatkan dengan ajal. Bahaya juga gitu ya. Tetap Lex harus jaga. Jadi tetap proporsi tetap harus ada. Ya mungkin 20-30% lah. Kalaupun lo bisa lebih nggak apa-apa. Tapi lo pastiin lo makan juga makanan yang sehat gitu ya. Berprotein. Karena lo nggak mau suatu hari nanti misalkan tujuan investasi lo itu terkendala karena lu harus misalkan membayar rumah sakit atau membayar apa gitu kan, karena lu sakit gitu. Lu urus kering karena lu tuh apa ya, gak mikirin kebutuhan gitu. Gue demi investasi ternyata malah fatal. Jadi tetap harus ada mungkin investasi, ada yang buat asuransi, ada yang buat kebutuhan, ada yang buat keinginan. Jadi hidup lu akan balance ketika lu berumah tangga, ketika lo nanti punya anak, semua tuh masih bisa terkontrol. Nggak mereka harus puasa sampai mungkin kering banget badannya gitu kan, itu nggak harus kayak gitu. Oke deh mas, thank you. Sip. Nah, gue mau nanya lagi mas. Nah ini pertanyaan apa lagi nih? Tapi ini di luar reksadana nggak apa-apa ya? Ya udah terserah lo dah. Reksadana dulu ya. Nah, uang itu kan ada istilahnya, uang itu bekerja buat uang itu sendiri. Iya. Berarti uang itu bolak-balik kantor SCBD dong tiap hari? Ya nggak kayak gini ya teman-teman ya. Oh nggak gitu. Jadi kalau SCBD ya cukup kalian aja lah mungkin ke SCBD, mungkin ke salah satu mall ya silahkan gitu ya. Uang terserah dia mau di mana aja, mau di kantong kalian, mau di rumah terserah gitu ya. Tapi pada dasarnya uang bekerja buat uang itu kalau dari sudut pandang gue ya, kalau kan lu nanya ke gue, kalau bisa jawaban beda-beda kalau sama financial planner. Nah kalau dari gue adalah lu kan pada dasarnya punya penghasilan aktif, lu kerja misalkan. Nah kalau lu kerja kan ya lu dapat gaji dong. Ya lu dapat gaji, lu sisihin. Nah, ketika lu sisihin, tujuannya apa? Supaya itu tumbuh dari uang yang lu sisihin tersebut. Karena apa? Lu investasiin. Nah, di situ bedanya dengan menabung adalah menabung ya stuck di situ aja. Tapi kalau misalkan investasi, dia punya potensi untuk tumbuh. Tentunya resikonya juga semakin tinggi seiring dengan kenaikan investasi. Tapi di situ artinya bahwa uang kita tumbuh, ya apa ya itu baru uang bekerja buat uang gitu. Jadi mulai mengalir gitu dari hasil yang kita investasiin tersebut. Ya katakan gini loh konteksnya, lo kalau investasi lo beli berupa aset sebenarnya. Lo misalkan beli reksadana, yang lo beli apanya? Unitnya. Ya kan. Nah dari unit tersebut nanti kan akan dengan berjalannya waktu tentu akan tumbuh karena aset di dalamnya kan juga ada kenaikan, akhirnya tumbuh. Nah semakin tumbuh dari hasil kenaikan aset tersebut, lu bisa dapat keuntungan dari situ. Jadi bukan uang lu yang sebenarnya dia tumbuh, tapi karena lu membelikan tersebut berupa aset dan aset tersebut tumbuh dan akhirnya lu juga nanti dapat hasil dari segitu. Sama kayak lu misalkan properti deh, properti lebih gampang kan? Lu beli rumah di wilayah A. Ya kalau wilayah A nanti tiba-tiba 5 tahun atau 10 tahun lagi rumah itu naik, itu apakah duit lo yang naik? Enggak, tapi nilai dari rumah tersebut naik, akhirnya ketika lo jual, ya kan di situ hasilnya lo dapat. Jadi uang lo tuh mulai bekerja buat lo gitu. Oh, begitu. Tumbuh. Jadi paham. Paham. Emang ya, terus. Jadi mas kalau misalkan gue nih mas pengen beli rumah gitu ya. Gue pengen nabung di reksadana itu nggak masalah kan? Ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Aja ya. Aman-aman aja, cuman gini Wan, kalau namanya kita mau beli rumah banyak aspek yang harus kita pikirin. Kayak misalkan, apakah gue udah punya dana darurat sebelumnya? Nah itu kalau misalkan Awan belum punya dana darurat, tunda dulu. Karena sebenarnya harus punya dana darurat. Kalau misalkan kita ya Lex ya, kalau kita misalkan nggak punya dana darurat, tiba-tiba ada sesuatu yang darurat, akhirnya duit buat beli rumah diambil. Nah kita kan nggak mau kayak gitu. Jadi maunya adalah
ya lu oke lah beli rumah, tapi tetap dan darurat tetap ada. Jadi yang hal-hal pokok dulu itu tuh terpenuhi, kebutuhan, keinginan, dana darurat itu terpenuhi, baru terserah kalian mau punya tujuan mau umroh, kalian mau tujuannya misalnya beli rumah, kalian mau beli mobil, silahkan. Tetap tapi prioritas itu ada. Itu sih dari gue. Oke, terus gimana? Kalau misalkan gue beli rumah pakai reksadana nih masnya. Iya. Nah, nanti rumah gue diawasin sama OJK juga nggak ya? Nah, ini lagi pertanyaan sesat ya. Jadi gini, kalau memang reksadana diawasi oleh OJK, tapi lo kan nggak diawasi oleh OJK. Ketika lo misalkan reksadananya udah dicairin gitu ya, itu udah beda lagi. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, ya tentu harus dibedain. Kalau lu misalkan berinvestasi, itu kan OJK ngawasin supaya duit lu nih aman lah gitu ya. Aman dalam arti benar-benar mereka tidak ada yang menyalahgunakan atau apa. Jadi tuh peran OJK tuh sangat penting banget di situ. Nah, tapi di satu sisi ketika udah dapat duitnya Wan, ya itu udah urusan lo gitu loh. Ya kan nggak harus tiba-tiba lo beli rumah keluar langsung OJK gitu. Nggak kayak gitu. Iya, takutnya buka pintu ya dalam ada OJK. Ya, jangan. Itu ngeri sih, ngeri. Jangan sampai. Gimana? Alex mau diawasin OJK? Nggak mau lah, jangan sampai. Oke Mas, ngomong-ngomong kan saat ini kan Ramadan nih. Kalau misalkan gue beramal menggunakan hasil dari reksadana, apakah itu nanti bakal dicatat juga sama KSE? Oke, jadi kalau masalah amal ya di bulan Ramadan itu nggak ada urusan sama KSE ya. Itu urusan sama malaikat aja gitu ya. Kalau ini KSE itu memang melakukan pencatatan terhadap transaksi mau beli maupun jual. Jadi ya supaya kalau misalkan kalian pengen lihat, oh nih gimana transaksinya di KSE. Ya, jadi kalau misalkan mau tanya soal amal baik buruk itu urusan malaikat dan KSE nggak nyatet gitu-gituan ya. Beda Wayne. Soalnya dia kan mencatat setiap transaksi reksadana. Nah betul, tapi bukan catatan amal baik buruk, itu beda lagi. Oke. Terus lanjut. Oke, kita udah paham banget sih. Udah. Dari gue juga udah cukup deh. Sih Mas ya, Udah cukup ya. Cukup membantu banget pertanyaannya. Jawaban lu ya. Oh iya, pertanyaan. Thank you banget ya udah jawabin kita yang kosong-kosong ini. Iya, nggak apa-apa. Udah mulai sedikit terisi soal investasi. Sudah terisi. Oke, sahabat Cam. Oke, sahabat Cam. Sampai jumpa di Bercanda selanjutnya. Bye.